Wayahe, sinaunang rumah. Orang apa yang sili? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fat, inyong ucup. Ngapa sih, Cuk? Karak sinau bareng, Fat. Kowe wis cuci tangan urung? Wis lah. Wis adus. Ya wis lah, wis kandung ye. Bar cukur rambut barang. Nganggo masker apa ora? Wis, Fat, nyong wis nganggo masker. Nenek mlebu wae lah, Cuk. Ora kunci. Astagfirullahaladzim. Nenek raimu putu-putu kayak gitu sih, Cuk. Jere bae kon nganggo masker. Iki ye nyong nganggo masker. Indonesia tanah air beta, Pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana Ribuan dibesarkan tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sampai akhir menutup mata. Satu
Salam Patunggilan Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Kita bertemu kembali di dalam ibadah keluarga, meski dengan cara yang berbeda. Ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan berjumpa dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan kita masuk di dalam saat teduh dan mensakralkan ibadah ini. Ibadah keluarga pada bulan ekumenis saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, dan Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyi nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 257, bait yang pertama dan yang kedua, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal sebagai Tuhan dan Yesus Kristus, saat ini kami menyatukan hati untuk membaca, merenungkan firman-Mu, dan kami senantiasa yakin dan percaya bahwa firman-Mu itulah yang menopang, menguatkan kami dalam kami menjalankan kehidupan di depan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yang demikian firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.
Amin. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, dan berbahagialah bagi setiap kita yang mau untuk mendengarkan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, zaman sekarang ini ada penyakit yang sangat berbahaya. Banyak orang yang menderita penyakit ini. Apakah itu penyakit terinfeksi virus corona? Jangan salah Bapak Ibu, bukan itu. Penyakit ini jauh lebih berbahaya efeknya. Kalau terinfeksi virus corona, kematian fisik. Tetapi penyakit yang satu ini Bapak Ibu, bukan menimbulkan kematian fisik, tapi kematian semangat. Ya, penyakit ini adalah penyakit gampang kaget Bapak Ibu. Penyakit gampang kaget. Gampang kaget setiap kali ada informasi baru yang diterima. Kita semua menyadari bahwa saat ini kita itu sedang hidup dalam kondisi zaman yang rentan akan ketiadaan ketenangan. Bolehlah saya menyebutnya bahwa saat ini kita sedang hidup dalam kondisi zaman yang rentan, yang sulit sekali kita menjumpai yang namanya keramahan. Ya, salah satunya memang agak sulit kita memperoleh informasi yang ramah. Ya, Bapak Ibu, mari kita menyadari bersama bahwa ketika seseorang kaget, itu akan mudah bagi seseorang itu untuk menjadi panik, atau dalam bahasa Jawanya adalah gupuh. Dan terlepas dari benar atau tidak, setiap hari selalu ada informasi yang baru. Nah, bisa jadi Bapak Ibu setiap hari banyak orang yang menjadi kaget, lalu panik, mengalami ketidaktenangan dalam hidupnya. Mari kita ingat bersama, beberapa hari belakangan ini beredar informasi tentang potensi gempa megatrust hasil penelitian ITB. Ya, berita itu benar nampaknya dan cukup mengguncangkan ketenangan masyarakat, membawa kepanikan masyarakat. Dan nampaknya yang menjadikan berita ini menggemparkan dan menggoncang ketenangan karena terjadi kesalahpahaman terhadap informasi ini. Selalu saja terjadi Bapak Ibu, gap antara kalangan para ahli dengan konsep ilmiahnya dan masyarakat yang memiliki latar belakang dan tingkat pengetahuan yang beragam. Informasi-informasi baru yang harusnya tidak mengguncangkan ketenangan, tetapi karena kesalahpahaman, membawa kepanikan yang luar biasa di dalam masyarakat. Ya, di sanalah Bapak Ibu kita hidup dalam situasi zaman yang rentan akan ketiadaan ketenangan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam bacaan ini Rasul Paulus memerintahkan tindakan menggembalakan kawanan domba Allah. Perintah ini ditujukan untuk para gembala, atau disebut juga penatua dan penilik jemaat kala itu. Tugas mereka memang adalah memberikan ajaran yang sehat, memberikan ajaran yang benar, yaitu firman Allah, dan memimpin jemaat lokal menjadi teladan kesucian, dan kemudian juga menjaga agar semua orang percaya tetap berada di dalam kasih karunia ilahi. Gembala dan kawanan domba yang harus digembalakan ini adalah komunitas Kristen Yahudi yang mana Petrus menyebutnya sebagai orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, yakni orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, yang dikuduskan, yang taat kepada Kristus. Itu jika kita baca di dalam pasal yang pertama, Bapak Ibu, di ayat-ayat yang pertama. Nah, Bapak Ibu, ada yang menarik Bapak Ibu di dalam tugas penggembalaan ini. Bahwa sesungguhnya komunitas ini, masyarakat Kristen Yahudi ini, Bapak Ibu, baik yang di dalamnya ada yang menggembalakan maupun yang dikembalakan, bukanlah komunitas atau persekutuan orang-orang percaya yang sedang baik-baik saja. Mereka bukanlah komunitas yang sedang bebas dari realitas masalah. Tidak. Justru mereka saat itu sedang mengalami penderitaan karena penganiayaan
oleh karena pengenalan mereka akan Kristus. Ada catatan yang menyebutkan bahwa kemungkinan tempat penulisan 1 Petrus ini adalah di kota Roma, yakni pada awal terjadinya penganiayaan oleh Kaisar Nero. Mari kita bayangkan Bapak Ibu, hidup mereka penuh dengan kengerian, ketakutan, dan mereka dihadapkan dengan yang namanya kematian. Dan dalam situasi seperti itulah mereka diutus, khususnya memang adalah para gembala, diutus untuk menjaga agar semua orang percaya dalam komunitasnya itu tetap berada di dalam kasih karunia ilahi. Menjaga supaya orang-orang percaya dalam komunitasnya berada dalam keadaan baik. Betapa tidak mudahnya tugas ini Bapak, Ibu, dan Saudara, apalagi harus dilakukan dengan kualitas sukarela, serta berorientasi hanya pada kebaikan mereka yang dilayani, hanya berorientasi pada kebaikan mereka yang digembalakan. Ya, tidak mudah, tetapi inilah tugas yang sangat mulia, sebab meneladan apa yang dilakukan oleh Kristus sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, semua orang percaya dipanggil untuk menjadi gembala bagi sesamanya. Tentu sesuai dengan perannya masing-masing dan juga dalam konteks zamannya. Semua orang percaya dipanggil untuk mengupayakan kebaikan sesamanya. Ini bukan sebuah tema yang baru, bahkan itu Bapak, Ibu, senantiasa kita dengarkan setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan. Di kehidupan yang rentan dengan kecemasan, yang sulit untuk kita menjumpai keramahan ini Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menularkan ketenangan. Jika kita mudah mendapatkan informasi-informasi melalui media massa, maka sebenarnya kita juga mudah terhubung dengan siapapun, dimanapun di muka bumi ini. Yang dekat maupun yang jauh, ya tentu juga melalui media sosial itu. Ya, di situ jugalah Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya kita lebih mudah sebenarnya untuk memerankan diri sebagai gembala dalam menularkan ketenangan. Jika kita ini hanya sekedar meneruskan informasi yang kita dapat tanpa kita mencermatinya, maka kita bisa semakin meningkatkan kecemasan dan melemahkan orang-orang yang terhubung dengan kita, orang-orang yang kita jumpai dalam hidup ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita buka mata hati kita lebar-lebar, bahwa pesan penggembalaan ini menggerakkan kita semua untuk mengupayakan kebaikan bagi setiap orang yang terhubung dengan kita, dengan bertutur yang meneduhkan dan menenangkan hati, meski hanya melalui media sosial. Dan saat ini memang itu yang bisa kita lakukan. Ya, ketenangan memang bukanlah obat supaya masalah selesai, virus corona ini kemudian angkat kaki dari muka bumi ini, atau masalah-masalah lain selesai. Tidak. Tetapi ketenangan adalah imunitas, sehingga kita semua, termasuk orang-orang yang terhubung dengan kita jauh maupun dekat, tetap bisa melanjutkan hidup dengan penuh semangat, meski realitas pahit sedang melanda kehidupan ini. Tuhan memberkati, dan Roh Kudus-Nya senantiasa menggerakkan kita semua untuk menjadi gembala dalam menularkan ketenangan. Amin. Mari bersama-sama kita masuk di dalam saat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, tiba saatnya kita akan bersyukur dengan kita mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan namanya yang akan kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 439.
Bait yang pertama, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Ya Bapa yang kami kenal di dalam Kristus, kami bersyukur atas hari yang Kau beri. Oleh karenanya kami bisa menjalankan peran kami masing-masing. Kepadamu kami naikkan doa permohonan, sebab kami percaya bahwa Engkaulah pemelihara kehidupan yang sejati, berkenan melihat dan mencukupkan yang kami perlukan untuk melanjutkan hidup ini. Ya Tuhan, hidup kami saat ini begitu berat. Gerak kami sangat terbatas oleh karena pandemi virus corona. Namun kami akan belajar terus bersyukur oleh karena pemeliharaanmu yang terus terjadi. Persekutuan gereja-gereja sebagai tubuh Kristus terangi dengan Roh Kudus-Mu untuk terus menyuarakan berita sukacita serta mampu ikut berperan di dalam mewujudkan keramahan dan ketenangan di tengah penderitaan berat ini. Pemeliharaanmu juga kami yakini menjangkau para tenaga medis, rumah sakit yang sedang berjuang keras untuk merawat pasien COVID-19. Termasuk juga pemerintah dengan segala macam kebijakan yang ditetapkan untuk meringankan beban masyarakat ini. Tidak ada yang sia-sia perjuangan mereka ya Tuhan, sebab kami yakin bahwa ketulusan mendasari setiap usaha mereka. Keadilan juga mendasari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah negeri ini. Dan terlebih lagi Tuhan, karena Engkau sendiri yang akan melengkapi setiap perjuangan mereka dengan berkat-Mu, maka sungguh itu akan mendatangkan, meringankan beban bagi masyarakat Indonesia ini. Khususnya bagi para pasien yang dekat maupun yang jauh, baik yang isolasi mandiri di rumah, yang isolasi di rumah sakit. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mengirim pertolongan dan perawatan melalui para tenaga medis dengan tulus, dengan ramah. Mereka telah menjadi sahabat di dalam penderitaan para pasien COVID ini. Dan kami yakin Tuhan, atas izin-Mu itu akan membawa kesembuhan bagi pasien dan mereka bisa kembali menjalankan kehidupan mereka masing-masing dengan penuh semangat. Kami juga ingat Tuhan, efek dari pandemi COVID-19 ini, anak-anak kami harus bersekolah di rumah. Mereka dihadapkan pada kejenuhan, kebosanan, dan itu bisa mengurangi semangat bagi anak-anak kami untuk belajar. Tuhan, melalui kehadiran orang tua, guru, meskipun hanya melalui media sosial, Engkau berkenan untuk meneduhkan hati mereka, menyatakan rahmat-Mu, sehingga anak-anak kami belajar dengan kesungguhan hati. Mereka masih memiliki kesempatan untuk bermain, untuk meringankan kejenuhan yang mereka miliki. Demikian juga untuk para orang tua, para orang dewasa yang harus bekerja. Ada yang bekerja di rumah, ada yang harus bekerja di luar rumah, dengan segala macam keterbatasan. Mereka terpaksa melakukannya Tuhan, demi mencukupkan kebutuhan keluarga mereka masing-masing di tengah kehidupan yang sangat sulit ini. Engkau mendengar Tuhan, apa yang mereka butuhkan,
Engkau adalah Sang Pemelihara yang sejati, maka Engkau sungguh akan memberikan apa yang menjadi keperluan mereka secukupnya. Dan itu tentunya akan membawa sukacita bagi keluarga-keluarga yang ada di negeri Indonesia tercinta ini. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa bagi segala macam pelayanan gerejamu, khususnya bagi gereja GKJW, sebagai sebuah patunggilan Kang Nyawiji yang berada di bumi Jawa Timur ini, kami terus bergerak, kami terus mengolah, kami terus mengatur Tuhan apa yang bisa kami lakukan untuk memberikan pelayanan, untuk mewujudkan tugas penggembalaan ini untuk warga jemaat yang sedang menderita ini. Terangi gereja kami melalui Ketua Majelis Jemaat, Penatua Diaken, dengan roh-Mu, murnikan setiap pelayanan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan tertuju hanya untuk kebaikan orang-orang yang dilayani seperti yang Kau sebutkan di dalam 1 Petrus yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan di gereja, mungkin memang Tuhan jumlahnya berbeda dengan ketika kami beribadah normal seperti hari-hari yang lalu. Namun Tuhan, seberapapun itu, apapun wujudnya, kami mengumpulkan itu dengan penuh rasa syukur. Bersyukur karena di tengah kehidupan yang sulit ini, Engkau masih berkenan untuk menyatakan berkat-berkat-Mu. Engkau masih berkenan untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Sehingga sampai hari ini, kami bisa menikmati hidup, kami bisa bekerja, kami bisa berperan, dan kami bisa melanjutkan tugas yang sudah Tuhan embankan bagi kami. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi teman-teman, saudara-saudara kami dekat yang sakit di luar terinfeksi virus corona, apapun itu, tandanglah mereka Tuhan, peganglah mereka, dan keluarga dekat orang-orang yang setiap hari bersama dengan mereka, jadikan mereka pembawa ketenangan, pembawa keramahan, karena ini akan menjadi imunitas bagi mereka, untuk mereka sampai pada kesembuhan. Ya Tuhan, doa dan sembahyang kami mewujudkan bahwa kami adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan apa-apa. Yang bisa kami lakukan hanyalah meminta. Oleh karena itu, biarlah seutuhnya doa sembahyang kami ini, kami naikkan dengan penuh iman percaya kami pada Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 415, bait yang pertama, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah keluarga pada hari ini dengan kita menerima berkat melalui hamba-Nya yang demikian. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin.